gini Don, kamu posisinya di mana? Saya di atas, Pak. Oh, di atas. Nah, Bapak di mana? Kalau di atas kamu aja yang turun. Aku nggak jadi ke atas. Ya. Berarti saya harus turun nih. Aku nggak jadi ke atas saja, aku ke depan aja. Kalau gitu. Ya, terus Kamu sama Andi. sama Andi. Kamu turun aja, tak tunggu di depan. Oh ya, Bapak tunggu depan di bawah. Ya, di bawah. Oke. Ya, Pak. Yuk. Ya, oke. Pak, assalamualaikum. Woi, dari mana lu? Oh, dari tadi. Siapa? Ya. Alhamdulillah. Ayo kita masuk lihat kamera. Nyun sewu Pak, ngisi buku tamurin. Oh, jadi Mas, jadi. Wah, yang saya Iya, niki saking pundi? kalau saking Jogja, niki Mas Andi dari Sulawesi, Mas Joni ini dari Aceh. Selamat datang. Ini salah satu aja Pak. Satu aja enggak Oke. apa-apa, Pak, salah satu. Jadi, matur nuwun. Nggih. Tanya kamera. Oh, udah berapa hari, Pak? Ini sudah. Assalamualaikum. Siapa? Saya Joni dari Aceh, Mas Andi dari Sulawesi. Pengen yang pameran. Mari silakan. Terus apa ini? Nah ini ada keris namanya dapur jangkung. Putihnya Jangkung. 3 ya, 1, 2, 3 ya. Iya. Ini pamornya benang serenteng ya. Pamor benang serenteng. Pamor benang serenteng. Oh, Nah kemudian di sini di sampingnya ini ada dapur Nogo Sosro Oh iya. ya. Ini apa namanya berbentuk naga kepala kemudian ada badannya sampai ke ekornya. Ini adalah dapur Ya, Nogo Sosro. Wah, ini kok sepertinya ada cawang gini. Ini maksudnya apa toh? Tadi ini apa? Jangkung, pudak. Ini apa ini yang gini kayak ada sungutnya itu loh, sungut. Iya iya iya. Ya itu itu apa? namanya rician atau apa namanya detail dari bentuk. Jadi ini ada 2 seperti sungut ini namanya Ya. pudak sategal. Oh, Model apa rician yang disebut dengan pudak sategal. Ya. jadi bukan Tegal kota toh? Bukan. Kota Tegal. Pudak. Pudak sategal ya. Nah, ini kok bentuknya kayak kuda laut ya? Apa ini? Apa memang dari kayu, Pak? Ya itu memang apa handle atau pegangan atau istilahnya tutor. Ini memang modelnya juga bermacam-macam. Juga ini ada apa berbentuk Kayak kuda laut ya? ya seperti itu. Kemudian juga ada ukiran-ukirannya ya. Nah itu kuda lautnya kan itu. Itu kan ada gambar kuda laut. Atau naga itu. Oh iya memang ya. Jadi itu kreativitas dari Ini cap-capan nggak? Kayak cap kan seperti kayak dicap batik itu Ya. gitu. Bukan nggak? Bukan ya. Ini memang Dipahat. dipahat ya. Oh, dipahat. Lapis. Kemudian yang lain di sini ya ada dapur namanya Singo Barong. Oh, Ya. Ini ini ada gambar singa ini ya? iya ada bentuk atau petan atau ganan singa, hewan singa. Ini ada namanya, Pak. Ya, Singo Barong. Ya, ini dari zaman Mataram Sultan Agung. Kalau ini disebut era baru maksudnya? Era baru artinya buatan zaman sekarang, Pak. Jadi sekarang pun masih tetap ada empu ataupun pengrajin yang membuat keris. Masih ada. Masih ada. Itu benangnya diapain, Mas? Dijahit dari mana? Di tulang. Oh itu bukan. Jadi yang berwarna putih-putih seperti benang ya, garis-garis itu adalah ini motif pamor. Pamor. Ini ular ya, jadi seperti apa namanya belangnya ular. Saya kira ini disulam tadi, Mas. Mana sih? Bukannya itu benang kok, Don. Benang. Itu lah buat menjahit itu, Mas.
coba ini. Iya ya Mas ya. Si Masnya udah kesini. Pantas orang aja kayak gini belum tahu keris ini. Ya enggak maklum Pak, karena kan dia motifnya kayak gitu kayak benang itu loh Pak. Sesuk tuku keris. Oh iya. Boleh lihat yang lain. Monggo silakan. Keliling ya. Ya, tahu sama. Ya. Ya. Manis. Kita lihat. Wah, ini luar biasa nih. Jogja masih ini Pak, masih mempunyai budaya. Ini gede loh. Ini gede kaca. Iya. Sumatera banyak. Keris. Apa? Keris yang Mesir setan yang mana Pak? Ini coba dilihat dari sini. Coba. Dari Banten. Iya dari pantai ini. Luar biasa bagus. Ini bagus ya. Iya. Pak, kalau ini dijual apa? Apa memang dipajang apa gimana? Setauku ini untuk pameran. Tapi kalau mau beli, mungkin ada yang di depan itu jualan keris biasanya ada. Ada wong golek keris iki kayake. Wah, ketoke pejabat mesti golek keris sing ampuh. Iki lahan empuk kanggo aku. Celuke koncoku sing nganggo. Nah juga ngono anu lho. Pembelito. Oh, Nah, kowe kok iso lah. oh, iki wae. Tak dulu sih ya. Iki lho, Kang. Akeh banget lho. Sabar. Ngono ndak malah ngerti nek kowe bakul keris, aku engko malah ora sida adol rego dhuwur, tenang. Aku krungu lho, pokoknya 10%. Wis beres Kang, mengko gampang. Yo Kang, digosik Kang. Sip. Tenang, pokoknya kabeh kebagian karo porsine nongseng. Siap. Wis ya tak gawane sih. Sebenarnya Pak Nur ini ngajak saya sama Doni ini ke sini nggak? Kenapa Pak? Nah, kamu kan belum tahu tentang keris. Ya. Sama sekali belum tahu keris. Tak ajak ke sini biar tahu tentang keris, tentang kosan aji. Saya itu kan mau jago lurah untuk bulan depan. Ya. Saya pengen punya pegangan untuk kekuatan menjago lurah. Mungkin di bulan depan cuma nanti ya butuh dana tentunya. Ini masalah dana tenang aja Pak. Saya sama Doni siap untuk nikah. Insya Allah. Siap. Ya. Kalau gitu terima kasih sekali. Siap. Maaf, saya mau nimbrung. Iya. Masnya dari mana? Kalau saya dari Sulawesi. Oh, Sulawesi Masnya? Dari Aceh. Bapaknya? Saya dari Jogja sih. Oh ya. Maaf. Iya. Ini kesini dalam rangka apa ya? Sebenarnya gini sih, tujuan kami itu dari awal sebenarnya gini, mau beli keris. Cuma ya tujuannya sih mau buat kasih Pak Nur. Oh. Untuk istilahnya nanti sebuah pegangan lah. Makanya tadi kita sempat nanya keris yang dipajang di dalam itu dijual apa enggak gitu loh. Wah, setahu saya nggak dijual. Karena apa? Itu di pameran. Oh, di pameran. Beda Tapi kalau- dengan saya. Wah, saya udah terkenal di daerah sini. Kalau itu siap. Boleh. penjual yang bisa Boleh lihat, Pak, dipercaya. ya? Boleh. Dan Ya. ini kerisnya semuanya sakti, Oh, siap. mandraguna. Siap. Sebelumnya jenengan dipakai untuk apa? Bulan depan menjago lurah gitu. Nah itu kita kemarin disarankan sama orang tua untuk mencari keris untuk menambah kekuatan begitu. Wah, berarti cocok itu. Nah, Ini cocok ini. Saya bawa ya. Coba jenengan nanti pilih sekiranya yang serap. Tapi mohon maaf, Ya. kerisnya itu tidak murah. Wah,
Katanya ini siap Tenang aja, banget. tenang aja siap. Udah yang penting kita lihat barangnya oke ayo dulu ya. Ya udah, kita lihat cek kawan-kawan teman Ayo kuliah cek dulu. Siap dulu. Monggo. Ini barangnya saya tunjukkan jenengan Pak. iya Jenengan langsung sini toh. asli Wah. Monggo silakan duduk. Halo. Monggo ya. Nah, bentar ya. Ini sana juga barusan dapat dari paranormal. Oh, jadi garisnya dijamin Sakti. sakti. Tapi ya tuh ininya harus Pokoknya masalah dana mau cash apa ini cek. siap Tenang aja Pak. tak pilih kiriin nggih Pak. oh nggih Oke, keris Pak ini. Sip. Keris Ini ini udah cocok. Tapi ngapunten garane keris ketinggalan ngene paranormal. Monggo dipresani Pak. oh nggih niki mboten enten nganu nggih cekelane nggih Nggih, garane keri. kok radi angel menika Romo Wah, Dah. Angel. kabeh kuwi nganggo tata cara. Nggih, Mo. Gitu. Nggih. Jenengan calon pejabat. Tapi menika nggih ngagem tata cara. Nggih, Mo. Gitu. Dudut keris ora kaya dudut bendo nang nggon telesepan gedhek, Pak. Nah, alon-alon ditembung gitu. Nggih, Nah, alon-alon ngeten mawon. Coba dipresani monggo. Pripun raose? Nah, miturut impen kula niki nggih wis cocok Mo. Kaya sing tenggek impen kula wingi eluke telu ana gambare kewan lho kene iki Mo. Hus. Kok kewan sing sopan. Lah. Kang keris sopan, Lah pripun ya Mo? sing halus. Nggih. Aja muni kewan. Ngomong seneni karo sing. Oh, nggih, Mo. Wah, nggih. Angge darang ngertos ya Mo. Iki jenenge liman. Liman. Nah, liman ki tembung gajah. Oh. Nah, cocok nganggo pejabat. Kuat ya. Kuat melindungi rakyate. Nggih. Kudune. Nggih, Mo. Gitu lah iki keris tuwek sepuh. Ngono lho, Pak. Dadi pun padha kali impen kula niki Romo. Ah, wis cocok. Nah niki ming sayange do tayangen Mo. Niki lho tayange do teng mriki niki. Niki napa gareng diresiki? Oh, kok ya nuduh lho kalih kula. Lah, Iki tengi sing duwe mbiyen paranormal wae rawane ngresiki lho malah jenengan ngomong kok ora diresiki. Lah kira-kira lidik piro kok tekon keris yo ngene. nek kanca kuwi jare ya nek mingkur 20 juta kok. Pun lawe yuto dadi pejabat wah wis. Pejabat iki duwite sing akeh mosok. Piye? Pejabat iki paling ora ya MM-an. Aduh, jan. Jenengan kleru. Golek nang pasar wae kono, keris manten. Tobat. Wah, jan. Keris sakti iki aja diregani mung 20 ya. Kuwi ming Mo. yo nek kalih jenengan Nggih, Mo. niki nggih pelanggan. Nggih. Nggih pelanggan. Kula paringi rega 300 yuta mawon. Lah murih ta? Murih pejabat kok. Juta. Hah? Iya. Enggak apa-apa siapa? Lah masalah 300 juta. Yang penting Bapak jadi lurah. Sing penting
Ono jaminane to, Pak. Iki engko iso jamin. Ya ada di pejabat terus iso ngawang ngene babul mengkare itu dan uting. Bener mboten? Nggih leres niku. Lek ngono kuwi salaman riyin. Dil, Sah. nggih. Nika pusakane kula aturke jenengan sing ati-ati. Aja disilik-silike niki, nggih. Nggih, Rama. Niki artane pun kula beto. Nggih, mau. Ajeng wonten acara malih. Oh, nggih. Niki kula tampi. Muga-muga kula sesuk dadi lho. Jos. Pun nggih. Kula ditel. Ayo foto sik. Ayo ngadu foto sik. Foto sik. Krek. Ganti gaya. Ngene. Piye rupane? Iya. Wes. Cekrek. Wes. Pun nggih. Kula sak dinteni. Nggih, pun matur nuwun nggih. Kesan di sini sebenarnya ini satu edukasi yang harus sering-sering kita lakukan karena generasi saat ini itu sudah banyak yang tidak mengenal dengan budayanya sendiri itu, khususnya budaya Jawa. Jadi kalau orang sekarang itu lihat ada keris itu bilangnya itu ada isinya atau apa, itu kan sudah merupakan statement yang seharusnya itu pelan-pelan harus kita potong gitu. Jadi di sini sebenarnya juga harusnya juga ada satu wadah untuk mengajarkan kepada mereka, mengenalkan kepada generasi-generasi muda ini tentang keris, apa itu keris, bagaimana cara keris itu dibuat, dan itu bagaimana secara estetika bahwa keris atau tosan aji yang lain itu juga suatu seni yang sangat luar biasa indah, dan itu dibuat oleh empu-empu kita pada zaman dulu sampai sekarang yang dengan cara yang kita bilang rumit, dan hasilnya bisa kita lihat kalau kita bisa melihat betul-betul setiap tosan aji itu akan kita bisa nikmati keindahan dari pusaka itu sendiri. Acara seperti ini mungkin saya nggak tahu gimana caranya, lebih dibuat lebih sering lagi, mungkin dengan ada satu penarik ya, ada sedikit gebiar gimana supaya sedikit agak kelihatan meriah, jadi orang-orang mungkin bisa tertarik untuk mendatanginya gitu. Saya berharap ya kita harus menyadari harus kita itu mengerti dan kita memahami bahwa kita itu adalah generasi penerus dari nenek moyang kita dulu, bahwa budaya Indonesia itu adalah budaya yang dulunya itu mempunyai budaya yang sangat luhur, dan kita harus menjunjung tinggi kebudayaan itu. Dan mulai sekarang lah, mulai saat ini orang tua yang punya anak itu, orang tuanya juga kadang orang tuanya juga belum paham, jadi orang tua juga memahami, belajar, nanti anak-anaknya juga diberi pelajaran dengan ikut menghadiri pameran atau semacamnya itulah, menurut saya begitu. Ini namanya apa yang ini? Yang saya bilang itu bagaimana? Deder namanya. Tahu kalau yang panjang itu namanya apa? Wila. Terus kalau yang ini, yang rumahnya ini namanya apa? Warangka. Ini ada yang gambar naga. Itu ada yang gambar naga itu. Ya kan? Itu naganya. Bagus ya keris ya. Dapat suka. Biasanya Dapat mau punya keris? Ya, tingkatkan terus. Tingkatkan terus. Karena ini untuk pengenalan kepada generasi muda, generasi yang akan datang. Bahwa ini budaya kita, jangan sampai budaya kita nanti habis tepat waktu. Saran kita ke depan, soalnya ke depan. Ditingkatkan terus ya, intens. Harus.
Kan UNESCO ada pengakuan itu karena keris baru itu masih diproduksi terus sampai sekarang. Dikali-gandakan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu bagus. Tak dukung kok, ayo beres. Selamat sore Mbak. Sore. Ini dari mana Mbak? Dari Jogja. Dari Jogja. Semuanya dari Jogja? Enggak sih, dari Lombok. Aku dari Jakarta. Dari Jogja. Dari Jogja. Nah, kesan-kesannya gimana Mbak seputaran apa acara keris dari warga ini? Kesan-kesannya dengan adanya acara ini kita lebih tahu berbagai macam keris dan dari mana aja dan seperti apa kisah-kisah dari sejarah keris itu sendiri. Harapannya kalau untuk diadakannya mungkin lebih sering karena remaja-remaja zaman sekarang kan udah nggak aware lagi sama hal-hal seni kayak gini, jadi untuk lebih memberikan kesan yang baik agar remaja-remaja sekarang untuk lebih mengenal seperti apa sih budaya kita dan seperti apa sih berbagai macam ada apa sih di Indonesia ini, seperti keris, berbagai macam bentuk keris, sejarahnya dan lain sebagainya. Selamat sore Mbak. Sore. Ini dari mana Mbak? Dari mahasiswa ISI. Oh dari mahasiswa ISI ya? Iya. Asli Jogja atau dari mana? Enggak, rantang saya dari Serang. Saya Bali. Aku dari Jakarta. Oh dari Serang, Bali sama Jakarta ini kolaborasi ya ini. Gimana Mbak kesan-kesannya pameran rupa Rinengga dari Largansir? Lumayan menarik ya, di sini kita jadi lebih banyak tahu apa keris-keris dan koleksi dari berbagai daerah gitu. Jadi lebih banyak paham lah, ternyata kan sebelumnya tuh saya cuma tahu yang daerah sendiri aja dari Serang Banten, ternyata pas kesini kayak wah banyak banget gitu dan punya ciri khas masing-masing gitu, keunikan. Benar ya? Menarik ya Mbak ya? Jadi paham tentang budaya dari beberapa daerah ya Mbak ya? Lebih banyak wawasan, wawasan. Harapan kedepannya gimana Mbak untuk acara-acara seperti ini? Semoga kedepannya jadi ini ya, apa namanya, lebih banyak yang hadir lah, jadi lebih banyak yang kesini, jadi minatnya lebih banyak lagi gitu. Semakin digiatkan ya Mbak ya? Mungkin kolaborasi dengan budaya yang lain ya Mbak ya? Iya, lebih menarik lagi lah gitu. Kita yang awam kayak ini kan jadi lebih tahu, lebih paham. Bener. Yang tadi yang belum tahu apa-apa, makanya kita mampir di sini biar jadi lebih tahu. Kayak mengenal juga gimana bentuk-bentukannya. Harapan kedepannya semoga bisa lebih sering lagi dari pameran kerisnya biar orang-orang lain pun bisa lihat. Kalau bisa itu pamerannya tambahin kayak alat musik kayak gimana gitu. Soalnya kan biar tambah rame, biar tambah unik juga. Kayak minat ya? Iya, minat. Bagus kok pamerannya. Luar biasa. Keren. Dengan adanya pameran ini saya sangat senang sekali dan semoga berharap kedepannya tetap bisa diteruskan untuk pameran-pameran karena akan menambah pengetahuan, pengalaman bagi siswa-siswi mungkin dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Karena apa? Budaya adiluhung ini jangan sampai tertinggal oleh zaman. Tetap harus dilanjutkan nilai-nilai budaya Tosan Aji sebagai budaya adiluhung. Mantap untuk Largansir, lanjutkan, semangat, istimewa. Largansir ini diundang oleh RC Katamsi, Galeri Tosansi ISI Jakarta untuk mengisi. Jadi mereka itu ini sebenarnya galeri awal seni rupa modern. Jadi dan mereka memberi porsi juga untuk kesenian yang tradisi. Kemudian kita bikin pameran sini, terus kemudian kita bikin tema yang kira-kira itu berkaitan dengan seni rupa. Karena memang konteksnya seni rupa, jadi kemudian kita buat tema rupa Rinenggo. Rupa itu bentuk, Rinenggo itu hiasan. Jadi hiasan atau ukiran atau ganan atau patung itu tidak hanya di vilanya tapi juga di warangkanya kita tampilkan. Jadi secara keseluruhan. Kemudian dari beberapa asal tempat dari Nusantara ini kita mencoba untuk lebih melengkapi, meskipun sampai sekarang belum terlalu lengkap, kira-kira begitulah. Jadi
kosan haji yang kita ada keris, tombak, pedang. Kita juga pameran, kemudian ada sarasian kemarin, kemudian tentunya ada bursa, jadi kita punya pasar sasen itu. Kalau kan tiap bulan kita ada, ini pasar sasen yang ke-13. Nah, kemudian kemarin ada workshop tempa, itu pematerinya dari teman-teman mahasiswa dan dosen dari Prodi Keris Surakarta hari Sabtu kemarin. Kemudian kita juga buat workshop sumbu warangka. Jadi sumbu warangka ini sebetulnya kan kalau di Jogja belum populer, jadi kita mau coba bikin itu bersama dengan Sugeng Widianto, pelukis wayang itu. Juga dari Laragansir ada Sudirno. Kemudian kita juga bikin workshop untuk anak-anak melukis. Ya. Jadi kita mau memperkenalkan pesan ngaji itu lewat lukisan anak-anak. Jadi melukis di atas kantong itu, kemudian kita juga melukis di atas warangka. Itu salah satu upaya kita untuk memperkenalkan ya ke anak-anak bagaimana pesan ngaji. Kemarin dibuka Bapak Rektor, kemudian ada sambutan dari TPH dan juga kemudian Dinas Kebudayaan Jogja, daerah istimewa Yogyakarta juga mendukung kita. Jadi sarasian itu didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan DIY. Harapan ke depan kita bisa saling mendukung ya. Jadi kemarin tuh teman-teman dari Prodi juga akan membuat kerjasama dengan Largansir. Jadi memang Largansir ini kan secara materi kita nggak punya lah, memang lebih ke ide gitu ya. Jadi kita menggalang ke semua teman, semua kemudian bisa mendukung kita. Jadi karena ini juga tugas kita bersama-sama untuk memajukan pesan haji, bukan dari Largansir aja, tapi kemudian Largansir membuka. Seperti pameran kita biasanya juga nggak cuma anggota aja, semua boleh ikut. Gitu. Jadi perlu dukungan banyak pihak. Yang ditampilkan di pameran ini ada dari beberapa era, Pak Edi. Ya, yang tertua itu Dongson ya. Jadi memang kalau lihat itu kan kalau zaman dulu itu dedernya itu pegangannya ke patung, kemudian ada ke butut kalau zaman lebih muda lagi ke butut itu. Kemudian ada ya dari Mojopahit kayaknya Singosari juga ada kemarin itu. Kemudian yang baru juga ada. Kemudian ada empu-empu baru, empu yang sekarang itu ada Pak Arya Lambang. Kemudian ada Empu Sugeng. Jadi yang dari Solo juga ada karya Empu Poryadi, ada Empu Manang yang di Sukoharjo itu. Kemudian Krishna dari Malang. Jadi ini cukup lengkap lah. Jadi dari yang tua dengan yang muda. Pameran keris dengan tema Ruporindo ini tujuan adalah untuk sebagai sarana media komunikasi untuk masyarakat secara umum, baik kalangan ataupun komunitas pemerhati ataupun pelestari keris dan pesan haji, juga untuk masyarakat umum, khususnya kalangan pelajar dan juga mahasiswa, anak-anak muda secara umum. Ini melalui media pameran sebagai sarana untuk bisa melihat secara langsung lebih dekat dengan objek kerisnya secara visual, dan juga untuk menjembatani gap informasi ataupun gap pengetahuan mengenai keris, karena ada semacam keterputusan informasi atau keterputusan pengetahuan mengenai warisan budaya dalam hal ini keris. Seringkali keris ini diposisikan sebagai jauh dari khasana kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin memang dari segi
interaksi secara langsung sangat terbatas, dimana saat ini khususnya anak muda mungkin sudah sangat jarang ya memiliki dan melihat atau bahkan menyentuh keris secara langsung. Biasanya hanya warisan peninggalan dari orang tuanya, dari kakek ataupun dari keluarganya. Untuk itu misalnya media seperti ini ya, pameran yang juga mungkin ada demonstrasi, ada workshop, dan ada juga diskusi interaktif melalui media online yang daring. Ini bisa menjadi satu penghubung ataupun alat untuk mendiseminasi informasi ataupun pengetahuan tentang keris, atau mendistribusikan ilmu ataupun pengetahuan seluk-beluk dinamika tentang keris, tosanarji, pusaka, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, kemudian dari tema Rupori Nenggo ini, dari panitia memang ingin coba mengangkat lebih ke aspek seni rupanya, estetika, atau dari aspek keindahan seninya, keindahan estetis. Nah, di mana keris ini secara wujud ataupun bentuknya sudah sangat khas sebagai suatu senjata tikam, kemudian mempunyai bahasa-bahasa atau bentuk-bentuk yang mempunyai makna simbolis atau perlambang, di mana tiap bentuk ataupun suatu motif itu mencerminkan biasanya adalah nilai-nilai ataupun harapan-harapan atau perlambang yang ingin disampaikan ke masyarakat. Biasanya pesan-pesan moral, pesan-pesan nilai-nilai luhur yang disiratkan atau disimbolkan di dalam biasanya nama-nama keris atau bentuk-bentuk dapur keris, kemudian juga motif-motif pamor, dan juga motif hiasan atau ornamen pada bilah keris, baik pada bilah kerisnya maupun pada aksesoris kerisnya, misalnya seperti sarungnya atau rangkanya, kemudian handle-nya atau bidedernya, kemudian kelengkapan dari busana atau aksesoris keris, misalnya mendak atau cincinnya, kemudian ada pendoknya yang menyelubungi warangka, itu membawa atau menunjukkan khasanah estetik yang sangat variatif, sangat beragam. Nah, ini kita coba angkat sehingga bisa dinikmati dari segi estetisnya. Nah, tentu saja di mana keris saat ini mungkin posisinya itu lebih banyak mungkin bergeser ya, sebagai alat fungsi dulu senjata tikam atau senjata untuk pertahanan diri. Situasi kondisi sekarang mungkin relatif lebih banyak kita apresiasi sebagai suatu karya seni yang berkualitas tinggi ataupun masterpiece. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin sekilas dari aspek variasi ataupun ragam yang ada pada keris, pada dasarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah biasanya ide atau inspirasi ragam hias pada keris itu ada ide atau inspirasi dari hewan, bentuk-bentuk hewan, fauna, kemudian tumbuhan, dan kemudian juga figuratif untuk manusia ataupun patung manusia. Nah, seperti bentuk hewan yang populer atau sering kita jumpai misalnya pada bentuk petan atau ganan, misalnya singo atau singa, misalnya pada dapur singo barong.
Kemudian juga ada pedang atau gangan naga atau ular naga. Ada keris-keris berdapur naga, misalnya Naga Sosro, Naga Siluman, Naga Rojo, ada Naga Rangsang, dan banyak macam dapur naga yang lain. Dan juga ada motif hiasan kijang, mungkin juga ada banteng, juga ada gajah atau liman, dan juga ada garuda, itu yang ide inspiratifnya dari hewan atau fauna. Kemudian yang ide inspirasinya dari tumbuhan, yang misalnya itu pada motif pada hiasan kinatah berupa lulungan atau daun-daunan, kemudian sulur ya, jadi tanaman yang merambat, kemudian juga mungkin bunga, misalnya bunga anggrek, tanaman hias. Biasanya memang diapresiasi karena aspek keindahannya, keanggunannya. Nah, ini dituangkan di dalam atau curahkan di media visual keris maupun aksesori keris. Misalnya seperti kendok, misalnya itu ditata ya, motif yang sangat beragam. Sebagaimana halnya pada motif batik, ini motif tatahan pada kendok ini sangat banyak. Ini mungkin perlu ada upaya untuk mendokumentasikan motif-motif kendok dari keris-keris di masa lalu. Mungkin sampai saat ini kita belum punya database informasi yang cukup, misalnya tentang motif-motif yang terdapat pada kendok. Dan juga bentuk-bentuk ataupun model lukisan pada warangka atau sungging warangka itu juga sangat menarik sebenarnya untuk kita cermati. Misalnya Yogyakarta misalnya punya ciri khas sendiri, ada aspek sungging warangkanya berbeda dengan motif ataupun model sungging warangka gaya atau bagian Surakarta. Masih banyak hal yang perlu kita gali, perlu kita dokumentasikan, perlu kita kompilasi sehingga nanti bisa menjadi suatu set pengetahuan. Ini kalau nggak kita secara telaten kita kumpulkan, kita gali dan kita dokumentasikan, ini terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja. Nah, ini harapan di masa depan nanti mungkin dari kalangan komunitas atau paguyuban pemerhati keris atau nusantara, dan juga dari kalangan khususnya dunia akademis ya, seperti di kampus ISI seperti ini, nanti harapannya kita bisa berkolaborasi, bekerjasama, mungkin melakukan proses inventarisasi atau dokumentasi, dan juga mungkin riset, bahkan mungkin pengembangan motif-motif baru ataupun model-model baru, sehingga kebudayaan keris ini terus berkembang.